Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah raksasa sesungguhnya. Raksasa sesungguhnya. 1 Samuel 17 ayat 50 dikatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, yaitu Goliat, tanpa pedang di tangannya, like a piece of cake. Mudah sekali, seperti gak ada apa-apanya. Padahal buat orang Israel, buat orang Israel, Goliat adalah raksasa yang luar biasa. Tetapi buat Daud ternyata Goliat itu nggak ada apa-apanya. Nah saudara, kalau gitu pertanyaannya, siapakah raksasa sesungguhnya dalam kehidupan Daud kalau bukan Goliat? Ternyata Daud pun punya raksasa-raksasa lain, yang mungkin bentuknya tidak secara fisik raksasa, tetapi itu membuat Daud takut dan gentar. Coba kita lihat 1 Samuel 19 ayat 2. Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyi di sana. Dan dari situlah dikatakan Daud takut, saudara. Inilah peristiwa pertama Daud takut. Karena harus ngalamin yang satu masalah yang luar biasa, yaitu dia harus berhadapan dengan papa mertua. Rajanya sendiri, panglima perangnya sendiri, yaitu Saul. Dikejar-kejar oleh Saul. Ternyata Daud pun punya raksasanya. Berapa kali Daud mau dibunuh Saul, dan berapa kali Daud pun sering tidak berdaya menghadapi Saul. Berkali-kali buktinya apa? Daud lari, itu bukti dia takut. Daud bersembunyi. Bahkan buat Daud seperti si malakama, dia harus melawan ayah mertuanya sendiri. Tapi raksasanya memang gak seperti Goliat. Tetapi Daud punya raksasa lain. Bahkan sampai hari matinya Daud masih meninggalkan raksasa juga. Siapa? Yoab. Karena seringkali Yoab mengambil keputusan tanpa instruksi Daud. Tapi Daud yang kena getahnya. Maka dari itu Daud berpesan sama Salomo, jangan biarkan si Yoab itu tetap hidup di dalam ketidakbenarannya. Biarlah hikmat Tuhan ada padamu, anakku Salomo. Pesan terakhir, ada 3 pesan terakhir, salah satunya bicara mengenai Yoab. Itu bukti bahwa ternyata sampai hari meninggalnya Daud masih ada raksasa yang tersisa. Tetapi kalau kita perhatikan, raksasa-raksasa itu tidak lagi mengganggu hidup Daud. Daud bisa tetap mengakhiri pertandingan kehidupannya. Dia bisa akhirnya mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja agung. Bahkan lebih agung namanya daripada Daud. Lebih kaya, lebih hebat, lebih terkenal daripada Daud. Saudara, mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak raksasa. Dan raksasa itu rasanya gak bisa kita menangkan. Pergumulan yang luar biasa. Dan mungkin sampai hari kita meninggal pun, kita masih meninggalkan raksasa itu. Tetapi satu semangat buat kita. Kalau Daud bisa menyelesaikannya, sekalipun dia meninggalkan raksasa itu. Tetapi Daud tidak bergeming lagi oleh raksasa itu. Sekalipun raksasa itu harus berdampingan hidup dengan Daud. Tetapi itu tidak lagi mengganggu hidup Daud. Mungkin ada satu titik, raksasamu akan terus hidup berdampingan dengan kita. Dan di satu titik kita tidak bisa mengalahkannya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk hidup melaksanakan kehendak Tuhan. Karena ada raksasa itu. Fokuslah terus kepada kehendak Tuhan. Fokuslah terus kepada rencana Tuhan. Sehingga apapun raksasa hidup kita, biarlah dia tetap menjadi raksasa. Tetapi kita tidak lagi bergeming karena raksasa itu. Sekalipun kita nggak bisa mengalahkannya. Karena mungkin raksasamu adalah orang tuamu. Yang galak, yang kasar. Karena mungkin raksasamu adalah mertuamu. Engkau tidak mungkin mengharapkan kematian mereka. Mungkin kau harus hidup berdampingan dengan raksasamu. Sampai hari mungkin engkau meninggal. Tetapi bukan berarti engkau menjadi tawar hati. Karena bersama dengan Tuhan, dikatakan kita lebih dari pemenang. Sekalipun raksasa itu harus berdampingan dengan kita, percayalah bahwa kita tetap dapat menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apapun alasannya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang dalam mengajar kami, mengingatkan kami, menegur kami, memberi kami kekuatan, memberi kami nasihat. Kami tahu Tuhan, mungkin kami menghadapi raksasa-raksasa yang begitu berat dan susah payah rasanya hari-hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan,
Kami mau tetap fokus kepada rencana Tuhan, bukan kepada raksasa masalah kehidupan kami. Kami mau fokus hanya kepada rencana Tuhan. Izinkan kami menyelesaikan pertandingan kehidupan kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan yang ilahi, supaya kami dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan kami. Apapun harganya, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka hati yang kuat, lutut yang kuat, bahu yang kuat. Untuk mereka boleh berjalan, bahkan berlari-lari di dalam panggilan mereka, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.